Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang membangun karakter anti korupsi pada mahasiswa. Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Maizatul Fariha, Diva Ziaul Haq, Rama Putri, Syarifah Ramadhani, dan Wahyu Nurisna Wulandari. Dan berikut adalah abstrak dari laporan kami. Penulisan laporan ini bertujuan untuk memaparkan tentang karakter anti korupsi, serta manfaatnya. Latar belakang dari penulisan ini karena kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat, yang justru memperlihatkan keprihatinan bangsa ini. Penelitian ini menggunakan penelitian deskrip kuantitatif. Dalam menggali data penelitian, peneliti menggunakan angket atau kuesioner. Pengambilan data dilakukan pada umum dengan cakupan wilayah Jawa Timur. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, korupsi merupakan suatu tindakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak dengan cara yang sama sekali tidak terpuji dengan mencuri uang milik negara dan rakyat. Hal tersebut dapat merugikan negara, rakyat, dan dapat menghambat pertumbuhan negara menjadi lambat dan infrastruktur yang lemah. Latar belakang dari judul yang kita angkat yaitu karena meningkatnya kasus korupsi di Indonesia yang semakin memperlihatkan keprihatinan bangsa ini. Menurut OP, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi biasanya melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat karena mereka adalah tokoh yang terpilih dari kalangan terpelajar, bahkan disumpah menurut agama dan kepercayaannya sebelum memangku jabatan. Meskipun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi tindak korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Jika kita membiarkan korupsi merajalela, hal tersebut akan melahirkan krisis kepercayaan, sikap putus asa, kehilangan kepemimpinan publik, dan lain-lain sehingga negara akan mati secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, membangun karakter anti korupsi adalah hal yang sangat penting untuk generasi muda, khususnya mahasiswa, karena mereka adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Mereka harus mengerti dan memahami bahwa korupsi adalah hal yang harus diperangi. Cara berpikir dan nilai-nilai baru sangat penting untuk disosialisasikan dan ditanamkan kepada generasi muda karena gejala korupsi di masyarakat saat ini sudah membudaya. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat generasi muda menganggap bahwa korupsi adalah hal yang biasa. Dengan idealisme dan kemampuan intelektualisme yang dimiliki oleh mahasiswa, pendidikan anti korupsi dapat berjalan dengan lancar dan mampu menciptakan perilaku anti korupsi yang akan sangat dibutuhkan oleh bangsa ini agar dapat menjadi bangsa yang unggul, mandiri, maju, adil, dan makmur. Ya, kemudian rumusan masalah. Yang pertama, mengapa kita harus membangun karakter anti korupsi? Yang kedua, bagaimana cara kita untuk membangun karakter anti korupsi? Yang ketiga, apa saja manfaat yang kita dapatkan jika sudah memiliki karakter anti korupsi? Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk yang pertama, untuk mendeskripsikan alasan kita harus membangun karakter anti korupsi. Kemudian yang kedua, untuk memaparkan cara membangun karakter anti korupsi. Yang ketiga, untuk memaparkan manfaat jika memiliki karakter anti korupsi. Nah, selanjutnya yakni manfaat teoristis. Secara teoristis diharapkan pemaparan kita dapat bermanfaat, yaitu yang pertama, memperluas pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa atas pentingnya kita dalam membangunkan karakter anti korupsi. Yang kedua, mempermudah para mahasiswa dalam membangun karakter anti korupsi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam membangun karakter anti korupsi. Nah, kemudian tujuan substansi, yakni di era sekarang ini, pemerintah ataupun orang-orang pengurus di lingkungan kita seperti RT atau RW, kepala desa, bendahara, bendahara kita di kampus, dan lain sebagainya, itu banyak yang melakukan kecurangan, yakni berupa korupsi. Oleh karena itu, tujuan dari membangun karakter anti korupsi adalah untuk membentuk kepribadian anti korupsi pada diri pribadi mahasiswa, serta
membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan masyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Baik, kemudian metode penelitian. Kami menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Adapun dalam menggali data penelitian, peneliti menggunakan angket atau kuesioner. Menurut Nazir, kuesioner atau daftar pertanyaan adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap. Sama halnya yang dikatakan oleh Arikunto, bahwa kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan pada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Dengan demikian, angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti di mana tiap pertanyaan berkaitan dengan masalah penelitian. Angket tersebut diberikan kepada penduduk Jawa Timur dengan maksud agar orang yang diberikan angket tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Selanjutnya, sumber data. Adapun lokasi penelitian, pada penelitian ini kami memilih di Jawa Timur karena Universitas Airlangga berada di Jawa Timur, sehingga kami mudah untuk melakukan penelitian. Lalu, populasi dan sampel. Populasi bertempat tinggal di Jawa Timur, lalu sampelnya. Sampel lokasi meliputi di Surabaya 12 responden, di Sidoarjo 3 responden, lalu Sumeneb 7 responden, Magetan 5 responden, Ngawi 3 responden, dan daerah Jawa Timur lainnya dengan 13 responden. Dengan total keseluruhan 43 responden. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam pengambilan data, langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu membuat kuesioner melalui Google Form. Kuesioner berisi 10 pertanyaan, 7 pertanyaan singkat, dan 3 pertanyaan pilihan. Kemudian, peneliti membagikan pada informan sesuai dengan populasi dan sampel. Yang ketiga, peneliti mengumpulkan jawaban dari informan. Yang terakhir, peneliti melakukan analisis data yang telah didapatkan dari informan. Selanjutnya, metode analisis data. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan metode kuantitatif pada penghitungan Google Form dan perekapannya dilakukan secara otomatis. Dari 43 responden yang mengisi kuesioner tersebut, 100% responden memilih penting dalam membangun karakter anti korupsi pada mahasiswa, karena peran mahasiswa di kalangan masyarakat sangatlah penting demi kemajuan bangsa, serta peran mahasiswa sebagai agent of change sangatlah penting sehingga kesejahteraan masyarakat akan merata di seluruh Indonesia. Korupsi merupakan suatu tindakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak dengan cara yang sama sekali tidak terpuji, seperti mencuri uang milik negara dan rakyat. Hal tersebut dapat merugikan negara dan juga menghambat pertumbuhan negara. Penegakan supremasi hukum di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana korupsi masih sangatlah kurang dan belum adil dalam menangani pelaku korupsi. Undang-undang yang mengatur tentang korupsi pun juga dilemahkan. Akibatnya, sekarang makin banyak pelaku tindak kejahatan korupsi. Seharusnya, pemerintah mendidik moral para pejabat, memberikan hukuman yang layak, dan memberikan efek jerah pada pelaku korupsi.
dan lebih disiplin dan teliti lagi dalam menangani kasus korupsi yang ada di Indonesia ini. Membangun karakter anti korupsi pada mahasiswa sangatlah diperlukan agar kasus korupsi di Indonesia semakin menurun. Seperti menanamkan jiwa tanggung jawab pada generasi muda, supaya tidak menyalahgunakan wewenang kekuasaan, timbulnya kesejahteraan, dan terciptanya generasi bangsa yang baik. Untuk membangun karakter anti korupsi, kita dapat melakukan kegiatan yang positif, dimulai dari lingkungan yang kecil terlebih dahulu, seperti menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Lalu, mengadakan dan mengikuti acara seminar tentang karakter anti korupsi. Menanamkan rasa mawas diri di setiap kegiatan yang kita lakukan, karena senantiasa diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mendalami dan meresapi nilai dari Pancasila. Manfaat dari membangun karakter anti korupsi dapat mengajarkan kita bahwa menanamkan kejujuran dan tanggung jawab dari dini sangatlah penting. Kehidupan lebih sejahtera, makmur, dan damai, terhindar dari dosa. Memiliki sikap tegas dalam mengambil tindakan dan juga mandiri dalam melakukan kegiatan atau suatu permasalahan. Dan menyebabkan pembangunan negara menjadi lancar dan dapat mencetak generasi yang lebih jujur dan anti korupsi. Sebanyak 23 orang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia dapat diberantas. 19 orang lainnya mengatakan korupsi di Indonesia mungkin bisa untuk diberantas, dan 1 orang mengatakan tidak. Korupsi di Indonesia dapat diberantas, asalkan pemerintah melakukan kebijakan yang sesuai dan aparat penegak hukum lebih jujur lagi dalam menangani kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, membangun karakter anti korupsi pada mahasiswa sangatlah penting untuk dilakukan. Dari penerapan nilai-nilai Pancasila dan juga edukasi mengenai korupsi, sehingga dapat menciptakan generasi yang amanat dan bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bangsa Indonesia.